al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Qala al-faqih rahmatullahi alaihi di situ ya. Iya, boleh. Qala al-faqih rahmatullahi alaihi wis ngendika sapa sawiji wong faqih rahmatullahi alaihi, muga-muga rahmatan Allah alaihi ing atase al-faqih ngandika ing lapad irfa'u aydiyakum ila samai wa qulu bi hurmatil jum'ati ighfir lana dzunubana wa kshif anna kurbatana. Irfa'u ngangkat sira aydiyakum ing pirang-pirang tangan sira ila samai maring langit wa qulu lan ngucap sira kabeh bi hurmatil jum'ati ighfir lana dzunubana wa kshif anna kurbatana. Ngucap-ngucap ing lapad bi hurmatil jum'ati ile manane kalawan kahormatan dina Jum'ah ighfir lana muga-muga ngahampura Gusti na ing kita zunubana ing pirang-pirang dosa kita wakshif amna kurbatana wakshif anna kurbatana. Wakshif itu memberi, mengangkat, ya angkat apa pasti ngilangaken bisa. Wakshif anna kurbatana lan muga-muga ngilangaken Tuhan Gusti anna saking kita kurbatana ing kasusah kita. Begitu seorang faqih pernah berkata, angkat tangan ke langit, berdoalah. Gimana doanya? Bi hurmatil jum'ati ighfir lana dzunubana wa kshif anna kurbatana. Itu dia. Wah. Wa hadza syabu lamma da'allaha wa syaffa'a ilaihi bihaqqi yaumil jum'ati qada hajati la hajatahu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa hadza sabu lan utawi ikilah iki pemuda
lama da Allah iku samang-samang sanga doa ya sab Allah ing Allah Ta'ala wa syafa'a ilaihi lan nulungi bisa syafaat nulungi aja nulungi kayak masalah wa syafa'a lan nulungi ya Allah ilaihi maring sab bihaqqi yaumil jum'ati kalawan hake dina Jumat. Allah hajatahu maka nohoni entah ini nggak ada apa-apanya ini ujuk-ujuk Allah hajatahu jawab lamanya mana? Ada sih jawabnya Pak. Di situ juga langsung kodok ya? Hatta kodok. Ada hatanya? Iya Bang. Oh itu. Punya saya nggak ada 8 hatanya nih. Ada. Hatta kodok hajatahu ya? Iya. Pantes. Sini nggak ada 8 hatanya. Hatta kodok hajatahu sehingga nohoni iya Allah Ta'ala ing pangabutuh hisab warazaqahu lan rizkian ya Allah hisab min haitsu la yahtasibu saking arah-arah kang oranana nyana iya sisa. Jadi terusnya nggak ada 8 hatanya ini kok. Fakadzalika nahnu iza da'auna yaumal jum'ati asallahu ayyaqdiya hawaijana fa innahu ra'ufun wa ilahun karim. Maka iku kaya mengkono kelakuan maka iku kaya mengkono perbuatan sab ya. Mau ke sabnya boleh, mau ke perbuatannya boleh. Nahnu utawi kita iza da'auna tatkala ngadua kita yaumal jumati ing dalam dina Jumat asallahu ayyaqdiya hawaijana moga-moga asa apa tiasa semoga moga-moga utawi Allah iku yen tah nohoni ya Allah wa ijana ing pirang-pirang pangabutuh kita fa innahu raufun wa ilahun karimun. Maka satu hune yaumil jum'ah raufun iku pucuk ya, pucuk pimpinan boleh. Enggak apa cuma maka satuhune Allah raufun iku kang
Di situ ada kalimat lain nggak? No. Raufun wa ilahun karimun. Raufun rahimun. Oh iya kan. Di sini cuman raufun wa ilahun karimun. Ada Raufun rahimun. Wa ilahun karim. Makanya nih nggak pas kalau misalkan nggak fa'innahunya ke fi'il Jumat. Fa'innahu berarti Allah. Fa'innahu maka satunya Allah. Iku kang ulas kasih wa ilahun lan pangeran kamu ya rohimun ya tur kang ulas kasih. Nah, wa ilahun karimun lan pangeran kang mulia. Apa bedanya Raufun dan Rahim? Dua-duanya sama itu penyayang. Iya, sepintas lalu kan biasa kalau diterjemahin Indonesia sama paling nggak? Iya, penyayang, pengasih sih. Rauf. Cuman kalau Rahman Rahim jelas dunia akhirat, terus akhirat doang. Kalau Rauf pun lebih umum, penyayang. Kalimat Rauf itu penyayang. Abdullah Mbak dari yang penyayang. Ulas asih dua-duanya sama. Nah, jadi ada anjuran hari Jumat itu irfa'u aydiyakum ila sama. Angkatlah tangannya hari Jumat. Iya, hari Jumat. Wa qulu bi hurmatil Jumat. Bihormati yaumil jum'ati bihormati wa bibarakati yaumil jum'ati. Bawa dah kalau berdoa bawa yang kayak begitu tuh bawa, tergantung momen. Misalnya Senin ya tuh bilangin ke Senin. Apa ingetin tapi di hati apa nih keunggulan hari Senin gitu. Maksudnya sambil ngomongin bihormati wa bikaromatinya itu kita harus ingat apa keutamaan hari Senin kejadiannya waktu ini. Ini termasuk tawasul berarti malamnya. Tawasul. Berarti sebenarnya mah tiap hari juga bisa aja maling nggak? Ketika ada keutamaan yang kita ingatin itu maling. Harus diingat itu. Harus diingat. Apa gitu tuh itu kejadian. Bulan Ramadan ya bulan Ramadan, Idul Fitri. Sesuai sama momen yang ada. Karena setiap waktu juga ada kejadian tertentu. Pelajarilah hari apa kejadian yang baik di setiap hari.
Al hadisus sabiu utawi ikilah iki iku hadis kang kaping 7. Sabi kan? Ya, Mas. An Abdis Somadi bani Mughaffal qala sami tu anna Wahab babani munabbahi atau Wahbabni Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu teka riwayat saking wis teka riwayat gitu saking Abdus Somad bin Mughaffal wis teka apa riwayat saking si Abdus Somad bin Mughaffal qala nandika ieu ki Abdul Somad sami tu ngarungu isul ing satu hone ki Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu iku ngandika ieu ki Wahab fi akhiri qara'tu fi akhiri zaburi Dawud sholawatullahi alaihi qara'tu maca ingsun ing dalam akhir kitab Zabur Nabi Daud sholawatullahi alaihi salasina kesini ternyata sana bukan ini mungkin habis halaman 7 halaman 11 kita gua kok kesini sini balik sitron atau satron boleh salasin sitron boleh satron boleh ing dalam akhir kitab Zabur Nabi Daud sholawatullahi alaihi ing 30 baris. Nah, satron itu baris. Barisan. Bed. Boleh. Gimana itu kalimahnya? Qala ya Dawud hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya enggak ilayya enggak ila aja Qala ya Dawud hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ila an atila hayatihi Qala la tik Qala ngandika Allah Ta'ala ya Dawud Nabi Daud hal tadri anatah ngerti sira ing utawi endi wong mukmin iku leuwih mikademen maring yen tah dawa ingsun hayatahu ing umure mukmin. Qala la qala ngandika ya Nabi Daud la
orang anak ini firman Allah berarti ke Nabi Daud. Nabi Daud, apakah tahu ente siapa orang mukmin yang menghendaki panjang umurnya? Gitu. Siapa orang mukmin yang pengen panjang umurnya? Qala, tahukah kamu? Tadri, hal tadri, tahukah kamu? Tadri. Arafah, tahu. Tadri, tahu. Sama. Alimah itu tahu. Alimah juga tahu. Banyak itu kalimat tahu. Nabi Daud menjawab, tidak ya Allah. Kayak hadis qudsi balik ya. Cuman ini dari Zabur gitu. Enggak, ini masih Zabur ini. Ya. Iya, di Zabur itu sama kayak Quran. Cuman berarti apa sih? Komunikasi berarti. Riwayat ada riwayat di Zabur diceritain dulu Allah berbicara ke Nabi Daud di Zabur, Mazmur kata orang Barat, Mazmur kata orang zaman sekarang Mazmur. Nabi Daud itu seniman. Kalau sekarang mah bisa dibilang penyanyi. Demennya itu ya ke kayak gitu. Cuman ada yang salah arti. Ada yang salah arti. Kalau Nabi Daud itu suka seruling padahal. Di kitab apa diceritain tentang alatullah. Rebana hampir aja haram itu rebana. Rebana itu bisa diperbolehkan karena masih bisa dipakai untuk sesuatu hal yang lain yang bermanfaat kayak wadah beras. Kalau nggak bisa pakai itu nggak haram. Alatulahwi namanya. Yang jelas-jelas alatulahwi mah itulah kan apa? Trompet. Oh itu pas diharamin. Itu mau diharamin banget itu. Trompet. Trompet seruling. Diharamin. Itu haram itu kan. Benar haram. Gitar. 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 Malahan rebana itu dipakai sebelum perang orang-orang kafir Quraisy. Abun-abun rebana goyang-goyang joget-joget pesta pora, makanya rebana. Dimana nggak diharamin sebetulnya sebelum perang orang kafir Quraisy
itu pesta pora dulu. Habis perang pesta pora lagi, pakai rebana lagi. Itu kalau nggak ada kemanfaatan itu Nggak itu boleh, haram itu ya? haram, jadinya haram. Makanya alat musik yang nggak ada manfaat lain itu haram itu jadi haram. Sepatu saja apa kalau masalah? Sepatu saja kalau masalah. Orang lupa, belum ngaji pernah haram malah. Alat tulahwi, alat untuk kesenangan, alat buat bersenang-senang. Maksudnya senang seorang mukmin bukan begitu. Musik tuh baik keyboard sekarang. Lahir. Kayaknya kalau mau lulusan juga nggak pada maksa musik-musik itu enggak. Bulan marhaba ya marhaba. Baca maulid dibaca maulid tapi enggak kayak begitu malah jarang. Malah nggak dengarnya. Kalau ada yang kayak begitu. Tradisi. Nah ini jadi tradisi. Enak-enakan bisa. Gimana kalau kori? Boleh lah. Tapi hampir semua yang di kiai di Kulon itu kalau bisa janganlah. Kan kori-korian. Entarnya berubah jalan. Karena kori itu jadi entar berubah jalan. Apa sih berubah jalannya? Itu boy manuha, boy manu yang kopi. Ujung-ujungnya begitu kan. Susah ngeluarin ikhlasnya itu susah. Ngeluarin ikhlasnya susah. Yang ada malahan entarnya kaburnya ngaji Quran sono. Nggak ada saya diajarin Koli ngaji Quran sono ke dulu tuh kalau misalkan suruh ngaji Quran ya Batu Bantar ada Bojong Huli kampung itu ahli Quran itu ada di situ ngaji Quran kayak ini sono tiap pagi motor sorogan ngaji Quran. Nah itu Bismillah aja gua 2 minggu. Asal. Bismillah. Itu Fatihah itu sebulan. Fatihah itu baru benar di situ. Kalau udah bisa bawa motor. SMA lah udah. Jadi Fatihah. Bulan. Fatihah doang. Itu diceritain sama guru Rasul itu, zaman Rasul itu yang paling demen itu Rasul kiroahnya yang zaman sekarang mah zaharkah ya, apa ziharkah gitu. Nah, itu zaharkah. Jadi makanya kiroan Sabah saya pengennya malahan itu zaharkah. Gitu. Kenapa pengennya itu? Rasul paling demen yang itu. Gaya bacaan makanya itu zaharkah.
bid'ah. Dia belajar nahu bid'ah. Iya. Quran juga bid'ah. Quran kan zaman Sayyidina Utsman. Adanya jadinya Quran yang sekarang itu Sayyidina Utsman. Tulisannya juga tulisan Utsmaniyah kan. Karena nggak ada titik, nggak ada gimana itu tulisan Arab zaman dulu. Cuman ya orang bisa baca waktu itu, orang Arab doang yang bisa baca. Ya kayak di Sunda ada aksara ngaladeni karena cara kada kesawala namanya. Kalau di Jawa ono coroko toto sawolo. Kayak gimana sih tulisannya main ke Jogja, Malioboro ada tulisannya itu, tulisan aksara ngaladeni itu tulisan Sanskerta. Ya tulisan apa? Tulisan Jawa. Nah itu sama di Sunda juga deh itu. Saya dulu belajar itu. Belajar. Cuman bedanya Jawa sama Sunda belakangnya. Kalau Jawa kalau Sunda kalau Jawa O. Tulisannya oret-oretan kayak api. Itu tulisan terus keluar sekarang tulisannya Romawi. Alfabet itu Romawi. Tulisan angka itu yang ngadain orang Islam malah tadinya. Angka riwayat angka. Malahan angka 0 itu ilmuwan Muslim itu yang ngambil, yang nyiptain. Bahkan pesawat juga sebetulnya. Bolehlah Felix bersaudara mah terbangnya cuman berapa detik. Ada orang Islam yang terbangnya lebih lama, 59 menit apa. Yang pertama kali terbang menggunakan alat itu bukan si Felix bersaudara, yang di pesawat si Felix bersaudara. Jadi sebetulnya nggak ada waktu buat berleha-leha, baca biar tahu, tapi ambil hikmah dari bacaan, pelajaran. Bukan cuma baca doang sebetulnya. Lihat situasi baca juga ikro. Rasul nggak bisa baca, Rasulnya ikro sama Allah. Pertama kali ikro nggak bisa baca Rasul kan. Nabi Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi perintah pertama ikro, artinya baca situasi, baca kondisi. Telahin dulu, pikirin dulu apa yang mesti dilakuin, ya baca dulu kemungkinan yang terjadi, baca. Ya kalau pengen sukses ya begitu harusnya. Qala allazi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jilduhu. Warta'adda mafasiluhu. Qala ngandika ya Allah, allazi ya iku wong kang tatkala ngucap ya si allazi ing lapad la ilaha illallah iksha'ara jilduhu, mangka lemes opo kulite allazi
warta'adat mafasiluhu lan gemeter apa sandi-sandine alladzi iksa'arra gemeter. Iksa'arra itu lemas ya. Sebetulnya bukan lemas, ini salah, ini saya ganti. Ini lemas. Iksa'arra jilduhu gemeter. Iksa'arra gemeter, itu yang gemeter berarti. Gemeter. Iksa'arra jilduhu mangka gemeter opo opo kulite alladzi wa ta'addas mafasiluhu lan lemas opo sendi-sendine alladzi mafasiluhu apa wa ta'addas itu lemas aja lemas. Di sini saya lemas opo iksa'ara saya artiin lemas, irta'adat saya artiin gemeter. Salah ini kembali di kitab ini saya artiin begitu, lemas dan gemeter. Malahan harusnya gemeter dan lemas ini. Karena yang terjadi biasanya yang lemas itu sendi kan, sendi lemas, nggak bisa ngangkat itu, lemas itu sendi. Sendi ini, ini sendi ini, sendi jangan gemeter, kalau lemes kering, kalau kulit ya bisa lah gemeter kulit. Gara-gara ya gemeteran gitu tuh. Bukan. Di badan sebetulnya bukan kulit, cuman yang kelihatan gemeternya kulit. Dan badan kulitnya, kalau badan kulit. Terkadang orang cuma tangannya doang yang gemetar kan? Ada. Iya. Fa ini akrahu lahu bizalikal mautu. Mangka satu nih isun akrohu iku sengit coba tak sengit bisa dikalmoti, berarti fa ini akrahu lahu bisa dikalmoti. Maka satuna isun iku sengit isun lahu kadue alladzi bisa dikalmoti kalawan mengkono mati. Begitu dulu terus kita bahas. Kama yakrahul walidu liwaladihi, kayak barang kan sengit sopo bapak liwaladihi kadue anake walid.
walakin la budda lahu minhu, lan tetapi nek ora kenang ora ya allazi minhu saking nyegah saking maut, mati maut. Lan tetapi nek ora kenang ora ya si allazi minhu saking maut. Gini artian fa ini akrahu lahu bisalikal mauti, maka sesungguhnya gua benci gua katanya ke alaji, ke orang itu. Orang yang mana? Yang kalau misalkan ngucapin lafaz la ilaha illallah suka gemeter kulitnya, lemas sendi-sendi badannya, gua itu benci ke orang itu. Akrahu itu benci ke orang itu bisa mati ketika mati. Nah, benci matinya gitu tuh. Dia orangnya takut mati. Ngematiinnya yang benci. Sebetulnya gua nggak mau mati. Gitu. Rohulahu bisa mati. Kama yakrahul walidu liwaladihi, ya seperti bencinya seorang ayah ngelihat penderitaan anaknya. Liwaladi di sini nggak dijelasin tuh. Walidu liwaladi. Apa sih bencinya orang tua ke anak? Oh iya. Hah? Iya. Maksudnya benci nggak mau anaknya disakitin gitu. Menderita anaknya. Iya. Benci ngelihat anaknya itu menderita. Allah juga benci ngelihat orang yang kalau ngomong lafaz la ilaha illallah benci menderita, mau mati gitu tuh, menderita dalam kematian. Walakin la budda lahu minhu, tapi yang namanya mati itu berlaku untuk semua orang. Gitu maksudnya. Iya. Coba lo kalau misalkan nggak ada guru, bingung. Iya benar Pak, masuk. Maksudnya gimana ini? Kok benci sama yang ngucapin la ilaha illallah? Katanya benci gitu ya. Benci menderita kematian, karena paling pedih itu kematian. Benci gua ngeliat orang itu kalau mau mati, kayak bapak benci ke anaknya kalau lagi menderita. Gak disebutin di sini, ya yakrahul walidu liwaladi aja. Bencinya orang tua ke anak, apa yang orang tua benci dari anak? Nggak diterangin di sini nih. Kalimatnya cuma begitu doang. Tapi untungnya ada walakin la budda lahu minhu. Itu. Tetapi kematian itu berlaku untuk manusia. Allah benci melihat orang itu mati. Gitu. Merasakan pedihnya mati. Walakin la budda lahu. Tapi nggak bisa gimana lagi. Mati itu harus berlaku. Ini mesti penjelasan banyak ini. Kayak ini nganterin orang tua nggak? Bentar dong. Ya lihat ini asrohu asrohan bisa nerjemahan kalimat doang. Ayo berangkat sih. Ada. Lah.